Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Timnas Jepang ogah turunkan bintang utama lawan Indonesia. Skuad Merah Putih siap mengamuk demi tiket bersejarah ke putaran final. Heboh, Bung Binder heran Patrick Kluivert masih panggil hoki caraka. Netizen kompak geram, mending dicadangkan, banyak yang lebih pantas. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Timnas Jepang memilih jalan yang tak terduga menjelang laga penutup fase kualifikasi menghadapi Timnas Indonesia. Pelatih kepala Samurai Biru, Hajime Moriyasu, memutuskan untuk menyimpan sejumlah besar pemain inti dan memberi kepercayaan penuh kepada para pemain pelapis saat menjamu skuad Garuda pada 10 Juni mendatang. Keputusan ini langsung memantik semangat tempur di kubu Indonesia, yang kini bersiap total untuk menggempur habis-habisan demi peluang lolos ke babak berikutnya. Keputusan Jepang ini sejatinya tidak datang tanpa alasan. Setelah mengamankan posisi puncak grup C kualifikasi zona Asia dengan catatan sempurna, 20 poin dari 8 laga, Jepang sudah pasti melaju ke ronde ketiga sekaligus memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026. Perbedaan poin yang lebar dengan pesaing terdekat, yakni Australia yang mengoleksi 13 angka, membuat dua laga tersisa tak lagi menentukan nasib Jepang. Melihat kondisi tersebut, Moriyasu tidak ingin memaksakan para bintang utama yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Dengan jadwal klub yang padat dan risiko cedera menjelang turnamen besar, langkah logis pun diambil, rotasi besar-besaran. Dalam dua laga terakhir melawan Australia dan Indonesia, pelatih berusia 56 tahun itu memilih memberi panggung bagi para pemain yang selama ini jarang mendapatkan menit bermain. Para pelapis yang hanya menghuni bangku cadangan akhirnya mendapat kesempatan unjuk gigi di laga internasional bergengsi. Namun jangan salah sangka, ini bukan berarti Jepang menurunkan kualitas atau melemah. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kepercayaan tinggi Moriyasu terhadap kedalaman skuadnya. Ia percaya bahwa pemain-pemain muda dan pelapis ini memiliki semangat membara untuk membuktikan diri, dan pertandingan melawan Indonesia bisa menjadi pembuktian penting. Bagi Jepang, ini semacam audisi akhir menuju skuad final yang akan dibawa ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 2 tahun mendatang. Selain itu, Moriyasu juga punya alasan strategis. Ia menyadari betul bahwa para pemain inti telah menjalani musim yang panjang dan melelahkan di kompetisi top Eropa dan domestik. Banyak dari mereka mulai menunjukkan kelelahan fisik dan mental. Memberi waktu istirahat bagi para pilar seperti Takehiro Tomiyasu, Daichi Kamada, atau Kaoru Mitoma bukan hanya keputusan bijak, tetapi juga cara menjaga kebugaran jangka panjang. Apalagi, target Jepang tidak hanya lolos ke Piala Dunia, mereka ingin tampil kompetitif di sana. Di sisi lain, ini bisa jadi berkah terselubung bagi Timnas Indonesia. Meski tetap berat, menghadapi Jepang yang tanpa kekuatan penuh sedikit banyak membuka celah. Skuad Merah Putih yang dipimpin Patrick Kluivert bisa menatap laga ini dengan optimisme tinggi. Mereka tahu, kesempatan besar sedang terbuka lebar. Para pemain Indonesia pun diakini akan tampil habis-habisan. Laga ini bisa menjadi titik balik sejarah jika berhasil mencuri poin atau bahkan menang dari Jepang. Meski itu hanya versi kedua. Dengan materi pemain yang mulai stabil, kerja sama tim yang semakin padu, dan motivasi untuk mencetak sejarah ke ronde selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda tak akan menyia-nyiakan peluang. Bahkan, bagi Indonesia, pertandingan melawan Jepang adalah lebih dari sekadar laga terakhir. Ini adalah medan perang untuk mengamankan satu tempat dalam peta besar sepak bola Asia. Sebuah momen yang bisa menjadi tonggak sejarah baru, menandai babak baru era emas Garuda. Apalagi, ada kebanggaan besar dalam mengalahkan tim sekelas Jepang, meski bukan dengan skuad utamanya. Memenangi pertandingan ini atau setidaknya mengimbangi mereka akan mengangkat mental tim dan mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh Asia bahwa Indonesia bukan lagi kuda hitam yang mudah diremehkan. Bagi Jepang, duel ini adalah eksperimen. Bagi Indonesia, ini adalah pertaruhan. Namun terkadang, dalam pertandingan yang terlihat timpang di atas kertas, kejutan besar justru bisa terjadi. Karena sepak bola bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang lebih siap dan lebih lapar pada hari pertandingan. Dan kini, dengan Jepang yang memilih jalan rotasi, satu hal pasti, Timnas Indonesia punya peluang. Dan mereka akan berjuang mati-matian untuk meraihnya. Heboh,
Bung Binder heran Patrick Kluivert masih panggil hoki caraka. Netizen kompak geram. Mending dicadangkan, banyak yang lebih pantas. Nama hoki caraka kembali menjadi sorotan setelah ia masuk dalam daftar 29 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk menghadapi dua laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Namun, alih-alih disambut dengan antusiasme, pemanggilan ini justru memicu tanda tanya besar. Salah satu yang angkat suara adalah analis sepak bola nasional, Bung Binder Singh, yang mengungkapkan secara terbuka kegusarannya terhadap keputusan Patrick Kluivert tersebut. Menurut Bung Binder, pemanggilan hoki tak lepas dari kontroversi. Ia mengaku heran dan masih mencari-cari logika di balik keputusan sang pelatih kepala. Pasalnya, jika berbicara soal performa di Liga, statistik hoki bersama PSS Sleman musim ini memang jauh dari kata memukau. Dalam 21 pertandingan, striker muda itu hanya mampu mengoleksi 3 gol dan 1 assist, angka yang dinilai belum cukup untuk menjadi jaminan tempat di skuad utama Garuda. Lebih lanjut, Bung Binder memang tak sepenuhnya menutup mata terhadap kontribusi non-statistik yang diberikan hoki. Ia mengakui bahwa pemain kelahiran Gunung Kidul ini punya etos kerja tinggi, kerap turun membantu pertahanan, bahkan aktif dalam pressing ke lini belakang lawan. Namun ia juga menekankan bahwa dalam sepak bola, terutama di level internasional, efektivitas dan kontribusi nyata dalam bentuk gol tetap jadi tolok ukur penting. Dan disinilah letak keraguan itu muncul. Bukan hanya Binder yang mempertanyakan pemanggilan hoki. Di dunia maya, netizen juga ramai-ramai menyuarakan kekecewaan. Banyak dari mereka menyebut bahwa performa hoki belum pantas mendapat tempat, terlebih di laga sepenting kualifikasi Piala Dunia. Komentar-komentar bernada tegas membanjiri media sosial, mulai dari banyak striker lokal lain yang lebih tajam, hingga mending cadangkan hoki daripada buang-buang peluang di laga penting. Perbandingan pun mulai bermunculan. Nama Beckham Putra dari Persib Bandung disebut-sebut sebagai alternatif yang lebih layak. Gelandang serang yang juga bisa bermain sebagai penyerang ini telah mengoleksi 5 gol dan 2 assist dari 22 laga bersama Persib. Secara angka, kontribusinya jelas lebih unggul. Ditambah lagi, Beckham punya visi bermain yang dinamis serta mampu menciptakan peluang dari situasi sulit, sesuatu yang kadang masih sulit dilakukan oleh hoki. Namun di tengah keraguan dan kritik, Bung Binder masih menjaga sikap objektif. Ia menegaskan bahwa tidak ada satupun pihak di luar tim pelatih yang benar-benar tahu alasan sebenarnya di balik pemanggilan seorang pemain. Bisa jadi, Kluivert melihat kualitas tersembunyi dalam diri hoki, baik itu dari segi kecocokan taktik, chemistry dalam latihan, atau bahkan karakter mental yang dibutuhkan dalam pertandingan besar. Kita tahu bahwa Patrick Kluivert bukan sosok sembarangan. Dengan pengalaman panjangnya di sepak bola Eropa, tentu ia punya penilaian mendalam terhadap pemain. Tapi tetap saja, jika keputusannya terlihat tidak sesuai dengan performa aktual di Liga, publik berhak bertanya. Karena pada akhirnya, timnas adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dan setiap keputusan yang menyangkut siapa yang mewakili negara, akan selalu mendapat sorotan. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah menjalani persiapan intens untuk menghadapi laga penentuan melawan Cina. Setelah menghadapi Cina, mereka akan melanjutkan pertandingan melawan Jepang 5 hari kemudian. Dua laga ini sangat menentukan dalam langkah Garuda di fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak ada ruang untuk eksperimen yang keliru. Maka dari itu, publik berharap bahwa pemain-pemain yang dibawa adalah mereka yang benar-benar siap secara mental dan fisik untuk bertarung di panggung besar. Di sisi lain, tekanan terhadap hoki kini semakin besar. Dengan banyak mata tertuju padanya, ia harus membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Kluivert bukan keputusan sia-sia. Jika ia bisa tampil mengejutkan dan membungkam kritik dengan performa apik, maka itu akan jadi momen kebangkitan dalam karirnya. Namun sebaliknya, jika tampil biasa-biasa saja atau bahkan mengecewakan, sorotan tajam seperti yang diungkapkan Bung Binder akan makin menguat. Kesimpulannya, pemanggilan hoki caraka memang jadi keputusan yang penuh risiko. Tapi di balik kontroversi, inilah warna sepak bola. Tak selalu bisa ditebak, tak selalu logis, namun penuh kejutan. Kini tinggal kita menanti, apakah keputusan ini akan menjadi langkah berani yang membuahkan hasil, atau justru jadi blunder yang menghantui skuad Garuda di laga besar mendatang. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.